Oke teman-teman, di sini akan dibahas mengenai distribusi diskrit, yaitu berkaitan erat dengan variabel random diskrit. Nah, ada beberapa macam fungsi peluang yang berkaitan dengan fungsi distribusi diskrit. Di antaranya ada 5 di sini, ada distribusi uniform diskrit, binomial, multinomial, hipergeometrik, dan Poisson. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang distribusi uniform discrete atau disingkat atau nama lainnya dalam bahasa Inggrisnya adalah discrete uniform distribution, di mana distribusi peluang discrete yang satu ini, distribusi uniform discrete itu adalah distribusi yang paling sederhana, di mana dari kata-katanya saja uniform berarti seragam gitu ya. Berarti dia sudah paling sederhana, seragam, berarti kemungkinan peluangnya itu adalah sama untuk setiap kemunculannya. Nah, di sini disajikan definisi 1 jika pada variabel random discrete X nilai-nilainya adalah X1 sampai XK, dia punya peluang yang sama, maka variabel random X disebut mempunyai distribusi uniform discrete jika fungsi peluangnya berbentuk sebagai berikut, di mana K-nya itu adalah sebuah parameter. Jadi nanti fungsi peluangnya dibagi gitu ya, 1 per K, karena dia kalau parameternya seperti dadu atau seperti uang gitu ya, uang logam itu kan K-nya ada 2, parameternya 2. Berarti untuk munculnya mata peluang gambar atau angka sama-sama gitu ya, berarti dia termasuk dalam uniform discrete, berarti nanti dia akan jadi X1, X2, K, K-nya adalah 2, berarti peluangnya adalah setengah. Nah, berikutnya, contoh ada sebuah dadu dilambungkan sekali gitu ya, maka titik sampelnya ada 1 sampai dengan 6, dia punya peluang yang sama, munculnya antara peluang mata dadu 1, 5, 3, dan seterusnya, sama-sama 1/6. Nah, kalau dirumuskan kita bisa tuliskan fx titik koma 6 sama dengan 1/6. Ini untuk peluang munculnya dari variabel random discrete 1 sampai dengan 6. Nah, ini kan seragam. Nah, seragam maka dari itu pelemparan satu buah dadu atau satu koin atau apapun itu dia akan termasuk dalam distribusi uniform discrete. Nah, untuk histogramnya seperti ini teman-teman. Karena untuk X-nya variabel randomnya dari 1 sampai 6, peluangnya tetap 1/6, berarti kita sama gitu ya. Kemudian untuk teorema pertama, jika X-nya bernilai 1 sampai dengan K, dia punya distribusi uniform discrete dengan parameter K, maka kita bisa hitung rata-ratanya dan variansinya seperti ini teman-teman. Jadi nanti tinggal disubstitusikan. Kalau tadi 1 dadu, K-nya parameternya 6, berarti di sini tinggal ganti 6, substitusikan dengan 6. Sudah ketemu rata-rata dan variansinya. Nah, kemudian yang kedua adalah distribusi binomial, atau ini distribusinya juga bisa kita sebut sebagai eksperimen Bernoulli, di mana punya sifat-sifatnya terdiri dari n percobaan, dan setiap percobaan menghasilkan kejadian yang diklasifikasikan 2 jenis. 2 jenis ini selalu sukses atau gagal, angka atau gambar, bisa jadi laki-laki atau perempuan, jadi yang kontradiktif gitu ya, tapi hanya diklasifikasikan dalam 2 jenis. Nah, kemudian untuk peluang sukses, angka, dan yang lainnya disajikan dengan simbol theta, ini tetap sama antara percobaan satu dengan percobaan yang lainnya, dan masing-masing percobaan itu tadi yang saling berurutan adalah percobaan yang saling bebas, jadi nggak ada kaitannya antara percobaan satu dengan percobaan 2. Nah, kemudian suatu variabel random discrete dikatakan mempunyai distribusi binomial dengan parameter n dan theta jika fungsi peluangnya berbentuk seperti ini teman-teman. Jadi kalau di distribusi binomial nanti teman-teman akan ketemu yang namanya kombinasi gitu ya, dimana kombinasi nanti kombinasi X dari N ya tinggal disubstitusikan ke rumusnya. Di sini ada theta pangkat X dikalikan 1 min theta dipangkatkan N min X. Nah, nanti X-nya ini adalah banyaknya sukses, N-nya adalah banyaknya percobaan, dan theta-nya ini adalah peluangnya untuk memperoleh sebuah kesuksesan gitu ya pada percobaan tunggal. Nah, kemudian dalam pelambungan sebuah mata uang dari satu koin gitu dilempar 3 kali, didefinisikan variabel randomnya nanti kita akan fokus pada banyaknya angka yang muncul gitu ya. Berapa peluang munculnya 2 angka? Nah, berarti kalau banyaknya
angka yang muncul, nanti kita fokus ke dalam angka, sedangkan theta tadi adalah peluang sukses gitu kan ya, dilambungkan satu uang. Jadi misalkan theta ini adalah peluang satu kali pelambungan. Kalau dia angka yang muncul, berarti peluang angka yang muncul berapa? Nah, di sini masuk ke theta. Tetanya adalah setengah. Kemudian N-nya adalah banyaknya pelambungan 3 kali. X-nya adalah angka yang diharapkan muncul. Nah, kalau nanti pertanyaannya adalah berapa peluang munculnya satu gambar, itu nih pertanyaan jebakan biasanya ya. Satu gambar padahal fokusnya ke dalam angka, ya berarti nanti X-nya bukan 1, tapi X-nya adalah 2. Nah, kemudian berikutnya kita bisa tuliskan langsung ke formula yang tadi ya teman-teman, dimana nanti kita punya X sama dengan 2, peluangnya di sini itu adalah binomial, X-nya 2, N-nya 3, tetanya setengah, terus tinggal kita substitusikan ke sini. Nah, jadi peluang munculnya 2 angka adalah 3/8. Nah, dalam bagian sini itu kita bisa gak ada masalah. Nah, ini ternyata ada di slide berikutnya. Untuk distribusi binomial bisa pakai cara yang di situ, bisa kita nanti cocokkan ke dalam tabel gitu ya. Tabel binomial di mana tetanya adalah setengah. N-nya tadi N-nya 3, X-nya 2, tetanya setengah. Berarti nanti N-nya 3, X-nya 2, P-nya setengah 0,5, berarti di sini 0,375. Nanti dihitung akan setara dengan 3/8. Nah, namun cara ini dilihat dengan tabel ini teman-teman boleh lakukan untuk konfirmasi saja. Kalau nanti saat tes gitu, nah teman-teman pakai hitungan yang ini tadi gitu ya. Nah, berikutnya, catatan untuk distribusi binomial. Biasanya kan memang secara teoretik kalau kita melakukan pelemparan satu koin dilempar 3 kali, dengan sekali melempar itu yang dilempar 3 koin kan secara teoretik memang berbeda gitu ya. Namun di dalam distribusi binomial nanti hasilnya akan sama, baik dilakukan lempar koinnya satu koin dilempar 3 kali, dengan sekali lempar 3 koin nanti untuk distribusi binomialnya nilainya akan sama di situ. Nah, kemudian untuk teorema 2, jika variabel random discrete X mempunyai distribusi binomial dengan parameter N dan theta, maka kita bisa peroleh untuk rata-rata dan variansinya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk distribusi multinomial gitu ya, multi kan berarti nanti ada kaitannya dengan binomial gitu ya. Nah, kalau binomial tadi di sini ada 2 kemungkinan, sukses dan gagal, atau laki-laki dan perempuan atau semacamnya. Maka ketika dia sudah diklasifikasikan lebih dari 2 gitu ya, diklasifikasikan lebih dari 2 kelompok tadi, maka dia akan masuk ke dalam distribusi multinomial. Nah, kemudian definisinya, jika suatu percobaan tunggal dapat menghasilkan K kejadian, di mana kejadiannya adalah kejadian pertama sampai dengan kejadian K, dengan peluang berturut-turut dari P1 sampai dengan PK, maka peluang untuk mendapatkan X1 ini kejadiannya E1. Kejadian X2 ini peluangnya nanti E2 dan seterusnya. Kita bisa tuliskan formulanya seperti ini ya teman-teman, dimana X1 ditambah X2 sampai dengan XK ini adalah jumlahan dari N-nya. Kemudian untuk P1 sampai PK nanti akan hasilnya sama dengan 1. Nah, contohnya misalkan dalam sebuah kotak ada 3 bola merah, 4 bola biru, dan 5 bola putih. Nah, sebuah bola diambil, dilihat warnanya, kemudian dikembalikan lagi. Dan dilakukan sebanyak 6 kali. Nah, dalam 6 kali pengambilan tersebut, berapa peluang terdapat 1 bola merah, 2 bola biru, dan 3 bola putih. Nah, ini teman-teman dalam kasus lain memang banyak gitu ya. Sudah sering waktu SMA, SMK juga sering ketemu soal seperti ini.
Nah, ini termasuk dalam distribusi multinomial karena klasifikasinya juga sudah lebih dari 2, ada merah, biru, dan putih. Nah, sehingga nanti kita punya nilai X1-nya berarti semua yang berkaitan dengan bola warna merah, nanti ke indeks yang 2 ini semua yang berkaitan dengan bola biru, dan indeks yang ketiga ini adalah semua yang berkaitan dengan bola putih. Dimana X1 sampai X3 ini adalah terambilnya gitu ya. 1 bola merah berarti tadi X1-nya sama dengan 1, 2 bola biru berarti X2-nya sama dengan 2, 3 bola putih berarti X3-nya sama dengan 3. Dan nanti ketika kita total X1 tambah X2 tambah X3 adalah 6, yaitu si N-nya sendiri. Nah, kemudian untuk P1 berarti peluang bola merah, terambilnya bola merah dalam sebuah kotak, ini 1/4 dapat dari mana? Ya, kita tahu bahwa ada 3 bola merah dalam satu kotak, di mana satu kotak ini NS-nya atau keseluruhan bolanya itu ada 3 ditambah 4 ditambah 5, ada 12 gitu ya. Nah, sehingga untuk peluang terambilnya bola merah berarti kita punya NA-nya 3, NS-nya 12. Jadi 3/12 itu sama dengan 1/4. Begitu juga untuk P2 dan P3. P3 berarti nanti kita fokus ke bola putih. Bola putihnya ada 5, nanti 5 dibagi 12. Jadi ketemu peluang dari P3. Nah, kemudian kita dapat tuliskan seperti ini, yang biasanya teman-teman tuliskan di waktu SMA gitu ya. Peluang terambilnya 1 merah, 2 biru, 3 putih. Maka kita dapat seperti tadi, ini N faktorial dibagi dengan X1 faktorial, X2 faktorial, X3 faktorial. Nanti di sini kita punya P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, P3 pangkat X3. Dan diperoleh hasilnya adalah 0,121. Nah, untuk bagian sini teman-teman juga bisa tuliskan seperti yang tadi ada di materi sebelumnya gitu ya. Kalau tadi teman-teman ingat kan di sini ada X1, X2, X3 gitu ya. Dimana nanti kita bisa tuliskan 1, 2, 3 titik koma, P1 adalah 1/4, P2-nya 1/3, P3-nya 5/12, N-nya adalah 6. Nah, nulis seperti ini juga boleh, kemudian nanti disubstitusikan di sini. Tapi nanti itu masalah penulisan saja. Nah, kemudian lanjut ke distribusi hipergeometrik. Nah, hipergeometrik ya distribusi multinomial dan juga ada kaitannya dengan distribusi hipergeometrik dan distribusi binomial. Distribusi binomial. Nah, kalau distribusi multinomial dan distribusi binomial itu biasanya kejadiannya adalah adanya dikembalikan gitu ya, dikembalikan kembali gitu. Nah, tapi dalam distribusi hipergeometrik itu kejadiannya adalah tidak dikembalikan lagi. Biasanya begitu perbedaan antara distribusi multinomial dengan distribusi binomial. Nah, kemudian kalau bedanya dengan binomial, sama-sama ya, kalau hipergeometrik juga akan dibagi dalam 2 kategori, sukses dan gagal seperti itu, seperti binomial. Ya bedanya itu tadi, kalau binomial itu selalu dikembalikan atau peluangnya saling bebas gitu ya, antara peluang kejadian pertama sampai seterusnya itu peluangnya sama, tapi kalau di hipergeometrik berbeda, karena tadi adanya tidak dikembalikan itu tadi. Nah, syarat eksperimen hipergeometrik itu adalah sebuah sampel random berukuran N diambil tanpa pengembalian dari populasi yang berukuran N ya, seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian banyaknya K buah dari N buah anggota populasi dapat diklasifikasikan dalam kategori sukses dan N-K dikelompokkan pada kategori gagal. Nah, teman-teman kalau kita gambarkan distribusi hipergeometrik ini seperti kita punya sebuah himpunan ya, sebuah himpunan di sini di mana banyaknya populasi ini kita sebut sebagai N. Nah, karena dia digolongkan dalam klasifikasi kategori sukses dan gagal, kita bagi 2 aja. Di sini yang sukses yaitu sebanyak K,
di sini gitu ya. Berarti kalau setengah ini adalah K, maka setengahnya yang lain adalah N-K. Nah, kemudian nanti akan diambil X gitu ya. Sorry, N. Ini berukuran N diambil tanpa pengembalian. Kan karena diambil N ini bisa sukses dan bisa gagal gitu kan ya. Jadi lingkaran ini adalah N, maka yang nanti kita akan anggap terambil yang sukses itu sebanyak X, berarti terambil yang gagal ada sebanyak N-X. Begitu teman-teman. Nah, gambarannya seperti itu. Kemudian definisi 4, suatu variabel random X disebut mempunyai distribusi hipergeometrik dengan parameter N besar, N, dan K jika fungsi peluangnya dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini teman-teman. Jadi nanti X ini adalah X ini adalah yang terambil, yang sukses gitu ya. N-nya adalah banyaknya populasi, N kecilnya adalah banyaknya yang terambil sampelnya, K-nya adalah banyaknya yang memenuhi suksesnya. Aduh, apa itu ya? Itulah. Nah, nanti kita berkaitan juga dengan kombinasi di sini. Contoh soalnya adalah pengambilan 5 kartu dari seperangkat kartu remi. Berapa peluang bahwa di antara 5 kartu terdapat 3 buah kartu yang berwarna merah. Nah, jadi kalau nanti kita berasumsi bahwa satu set kartu remi itu tanpa joker, berarti kita punya sebanyak N besarnya 52. Dan K-nya karena nanti diambil ada 3 buah kartu merah dari 5 kartu, berarti 3 buah kartu ini menjadi nilai X-nya yang terambil, 5 kartunya N, dan K-nya adalah bagian kartu merah dari keseluruhan kartu remi, karena kan ada merah dan hitam, berarti setengahnya. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan ke persamaan yang tadi gitu ya, persamaan yang tadi di mana kita punya tinggal substitusikan aja. Nah, nanti diperoleh hasilnya adalah 0,3251. Nah, kemudian untuk teorema 4, di sini variabel random discrete mempunyai distribusi hipergeometrik dengan parameter N besar, N kecil, dan K. Kita bisa hitung untuk raratanya dan variansinya. Nah, kemudian masuk ke distribusi Poisson, distribusi yang terakhir. Nah, ini dicetuskan oleh Simeon Denis Poisson, matematikawan asal Prancis di sekitar tahun 1800-an gitu ya. Nah, distribusi binomial dengan distribusi Poisson ini agak hampir mirip gitu ya, dimana kalau binomial itu N-nya, sampelnya masih, populasinya masih bisa dihitung gitu ya, masih sedikit. Tapi kalau nanti Poisson, dia N-nya secara teoritis mendekati tak hingga gitu. Nah, nanti ketika ciri-cirinya N-nya menuju ke tak hingga atau banyak, biasanya 3000, 2000 itu sudah secara teoritis diasumsikan sebagai tak hingga ya. Maka diperoleh ada parameter lambda di sini, diperoleh dengan cara mengalikan N dikalikan theta. Nah, N-nya tadi banyaknya sampel atau banyaknya populasi parameternya, theta-nya adalah peluangnya. Nah, kemudian untuk variabel random X yang punya distribusi atau didefinisikan sebagai distribusi Poisson, parameternya lambda jika fungsi peluangnya berbentuk sebagai berikut ini. Dengan E-nya adalah bilangan natural gitu ya. Kalau teman-teman mencet di kalkulator E sama dengan gitu, nanti akan ketemu muncul angka 2,71 sekian, 7 berapa gitu. Nah, kemudian contoh ini yang biasanya ngehits gitu ya, nanti teman-teman bisa analisis sendiri. Kalau peluang seseorang terkena COVID itu 0,5%, jadi tipis ya, mungkin udah vaksin yang kedua atau apa. Nah, berapa peluang bahwa 18 orang terinfeksi dari 3.000 orang. Nah, karena di sini asumsinya 3.000 orang gitu ya, populasinya sekitar segitu, secara teoritis dia akan mendekati N yang cukup besar, sehingga nanti kita bisa menggunakan distribusi Poisson. Nah, selain itu, kalau orang yang terkena atau terinfeksi COVID kan hanya ada 2 kelompok ya, terinfeksi atau yang tidak terinfeksi, misalkan begitu. Nah,
Tapi di sini peluang n-nya cukup besar, berarti nanti kita akan gunakan distribusi Poisson. Nah, n-nya 3000, berarti nanti kita dapat lambdanya adalah n kalikan theta, di mana 3000 dikalikan 0,005 gitu ya. Berarti dapat 15 itu untuk lambda. Kemudian kita tinggal substitusikan ke formulanya distribusi Poisson dengan x-nya 18. Maka kita peroleh nilainya adalah 0,0706. Nah, kemudian untuk teorema 5 ini jika variabel random discrete x punya distribusi bergeometrik, ini Poisson ya seharusnya, dengan parameter lambda, maka rata-rata dan variansinya sama-sama lambda itu sendiri. Nah, hal lain yang dapat diselesaikan dengan distribusi Poisson itu misalkan kejadian khusus yang ada satuan waktu atau ruangan tertentu, biasanya juga waktunya panjang gitu ya. Nah, rumus Poisson ini juga bisa digunakan jika rata banyaknya kejadian itu adalah konstan pada satuan waktu atau ruang. Kemudian yang kedua, kejadian pada sembarang interval waktu atau ruang adalah independen terhadap kejadian pada interval waktu atau ruang yang lainnya. Nah, ini contoh lain gitu ya. Ini misalkan rata-rata 3 buah mobil melewati jalan tertentu dalam 1 menit. Jadi ada 3 mobil lewat 1 jalan dalam 1 menit, itu berapa peluang bahwa 1 menit di jalan tersebut lewat 5 mobil. Nah, berarti di sini rata-ratanya 3 buah mobil ya, berarti kita punya lambdanya 3 gitu ya. Kemudian x-nya adalah banyaknya mobil yang diharapkan. Nah, berarti tinggal kita substitusikan, kita akan dapat distribusi Poissonnya adalah sebesar 0,1008. Gitu teman-teman, selanjutnya adalah latihan soal, teman-teman bisa langsung kerjakan atau diskusikan dengan kelompok. Terima kasih.